Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Nurhalis Majid. Ini 12070500093. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya dan juga untuk memenuhi tugas UAS Kapasitas Data. Nah, dengan saya memiliki judul tugas akhir teks klasifikasi dengan menggunakan LSTM dan word embedding. Nah, yang pertama yaitu penelitian ini dilatar belakangi dengan pengolahan teks dan pemahaman bahasa alami telah menjadi aspek penting dalam berbagai aplikasi teknologi informasi, termasuk mesin pencari, sentimen analisis, entitas bernama, dan pemantauan media sosial. Salah satu tugas kunci dalam NLP adalah klasifikasi teks, yaitu kemampuan untuk mengkategorikan dokumen atau teks ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan isinya. Saya di sini menggunakan metode LSTM dan node embedding atau long short term memory, memori jangka pendek panjang, adalah jenis program komputer yang dirancang untuk menganalisis dan memahami data yang memiliki ketergantungan jangka panjang. Ini di, sering digunakan dalam menganalisis data dari waktu atau data sekuensial seperti saham saham harga pasar, data deret waktu, mengacu pada urutan harga saham di masa lalu dan data keuangan lainnya. Dan LSTM dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham di masa depan. Jadi intinya LSTM ini digunakan untuk data sekuensial atau deret waktu. LSTM adalah sangat berguna dalam analisis data pasar saham karena dapat ditangani data dengan beberapa langkah waktu dan waktu. Untuk nah, untuk mengatasi kekurangan CNN dalam menangani permasalahan informasi tekstual, nah peneliti menggabungkan LSTM dengan CNN untuk lebih memahami konten dan maksud teks dengan mempertimbangkan sepenuhnya kekayaan semantik yang terkandung dalam konteks menggunakan mekanisme berupa LSTM. Forgotten LSTM. LSTM secara efektif meningkatkan kinerja dengan menghafal dan menemukan pola kunci informasi. Sebab itulah representasi kata yang dikontekstualisasikan dari Word dipekerjakan di LSTM untuk meningkatkan kinerja klasifikasi berita palsu. Berkat kemampuannya yang kuat untuk menangkap semantik dan jarak jauh ketergantungan pada judul berita. Yang terdapat pada referensi penelitian yang ketiga. Jaringan LSTM adalah jenis jaringan network yang terdapat dalam RNN dengan dua kegunaan dasar terkait dengan memori asosiatif dengan jaringan pengenalan input-output. Metode pembelajaran mesin klasik memiliki permasalahan yaitu sulitnya menentukan dalam ekstraksi fitur apa yang harus dimasukkan dalam model yang diberitakan. Jika fitur hilang atau tidak lengkap, model akan menghasilkan yang tidak sempurna hasilnya. Jika terdapat terlalu banyak fitur, dan jika semuanya tidak berkontribusi pada keluaran model, maka model ini tidak akan memberikan kinerja yang optimal. Meskipun demikian, masalah ini ditemukan dapat diatasi dengan menggunakan CNN, karena membuat teknik pembelajaran mendalam yang menggunakan kerangka jaringan secara tidak setiap lapisan memperoleh masukan dari lapisan sebelumnya dan dikirimkan ke lapisan berikutnya. Meskipun demikian, CNN juga memiliki kelemahan yaitu tidak dapat bekerja dengan data sekuensial yang panjang. Karena CNN tidak punya memori, jadi begitulah tidak dapat menyimpan informasi yang tentang arti kata. Kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan model LSTM atau Long Short Model Memory Term. LSTM adalah sejenis arsitektur end-to-end yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang telah diperoleh sebelumnya untuk periode tertentu. LSTM terdiri dari 3 gerbang atau 3 gate yang mengatur dari terdiri dari 3 gate yang mengatur masukan gerbang forget dan gerbang keluaran.
Gerbang masukan mengatur masukkan data baru ke dalam memori, yaitu gerbang forget mengatur berapa lama nilai tertentu disimpan dalam memori. Dan gerbang keluaran mengatur berapa banyak nilai tersebut nilai yang disimpan dalam memori, mempengaruhi aktivasi blok keluaran. Nah, di sini juga terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana menerapkan metode LSTM dan metode pada aplikasi klasifikasi teks. Kedua, bagaimana kinerja dari kedua metode tersebut pada aplikasi teks klasifikasi atau evaluasi dari model tersebut. Berikutnya itu tujuan dan manfaat. Tujuan pertama itu menerapkan algoritma deep learning yaitu LSTM dan modeling pada teks klasifikasi. Yang kedua, mengetahui kinerja dari LSTM dan modeling pada teks klasifikasi. Nah, ada beberapa masalah, yaitu pertama teks yang digunakan pada data ini bisa numerik atau kategori. Yang kedua, pengujian akan dilakukan dengan menggunakan beberapa data teks. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Yang pertama adalah masalah. Bagaimana kinerja klasifikasi menggunakan algoritma LSTM dan word embedding. Dengan pendekatan penerapan algoritma LSTM dan word embedding pada klasifikasi teks. Dengan pengembangan software Python execute dokumen seperti Google Colab. Untuk pengimplementasian untuk implementasi perangkat lunak, teks klasifikasi menggunakan algoritma LSTM dan word embedding. Hasilnya, perbandingan kinerja kedua algoritma yaitu LSTM dan word embedding pada teks klasifikasi. Sistematika penulisan tugas ini akhir ini disusun dengan sistematika tulisan tujuan untuk memberikan gambaran umum. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Pertama, bab pendahuluan. Lalu yang kedua, kinerja literatur. Bab ketiga, metodologi penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat state of the art, yaitu sebelum penelitian ini dilakukan, juga telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Nah, tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan antara penelitian yang sedang berjalan dengan penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan dari peneliti seorang Burak Gulmech dengan judul Stockbridge Prediction with Optimist Deep Learning Network with Artificial Rabbit Optimization Algorithm. Nah, metode dalam penelitian ini, peneliti mengusulkan metode yang mencakup pengoptimalan model jaringan saraf tiruan berdasarkan algoritma metaheuristik yang dikenal sebagai ARO atau Artificial Rabbit Optimization. Model jaringan saraf yang digunakan adalah LSTM yang telah terbukti efektif dalam analisis data sekuensial, termasuk prediksi harga saham atau contoh lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian itu berasal dari saham-saham indeks dan digunakan sebagai dataset. Nah, jadi metode ini mencakup pembuatan model deep learning LSTM yang mengoptimalkan ARO, LSTM ARO, jadi dua algoritma. Hasilnya, penelitian ini hasil yang menggambarkan kinerja model LSTM dan ARO dalam memprediksi harga saham dalam konteks indeks DJIA, kinerja model LSTM ARO dibandingkan dengan beberapa model lain, yaitu satu model jaringan saraf tiruan INN, tiga model LSTM yang berbeda, serta model LSTM yang dioptimalkan dengan menggunakan algoritma genetik algoritma. Evaluasi kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria atau evaluasi model seperti MSE, MAE mengenai absolute presentasi error atau coefficient determinant. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model STM-ARO berhasil melampaui kinerja model-model lain yang diujikan. Nah, menunjukkan bahwa pendekatan pengoptimalan dengan ARO menghasilkan prediksi harga saham yang lebih akurat dalam kasus ini dibandingkan dengan metode atau algoritma lainnya. Di sini juga ada banyak dari judul-judul lainnya yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dan saya mencari penelitian-penelitian sebelumnya dengan sangat banyak, ada yang dari nasional, ada yang dari internasional.
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai algoritma dan metode yang digunakan. LSTM itu merupakan salah satu jenis RMN yang memiliki kemampuan untuk memilih data yang harus digunakan atau diabaikan. Jadi proses LSTM ini terjadi pada setiap neuron. LSTM menjadi pilihan penggunaan yang wajar. Jadi modul LSTM ini yang disebut modul berulang memiliki 4 modul lapisan jaringan saraf yang saling berinteraksi. Nah, deep learning yang digunakan pada penelitian ini menggunakan long step memory atau LSTM banyak digunakan untuk mengolah teks, video, dan data derivatif atau data sekuensial. Selanjutnya yaitu word embedding. Word-to-vec adalah model jaringan saraf yang mengubah informasi semantik untuk fokus tertentu dengan mengevaluasi kemiripan kosinus antara vektor kata untuk memenuhi persamaan semantik dan mengategorikan kata sebagai vektor serupa atau berbeda. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi sentimen, pengenalan entitas bernama NIR, penandaan pos, dan analisis dokumen. Jadi WordPad itu memiliki dua teknik, pertama skipgram dan continuous break of word atau CBW. Word embedding dapat dibuat langsung dari dataset yang dimiliki atau menggunakan pre-trained word embedding yang telah tersedia. Pre-trained word embedding ini adalah word embedding yang telah dilatih menggunakan dataset yang besar pada domain permasalahan tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lain dengan serupa. Word2Vec merupakan salah satu algoritma word embedding yang menggunakan setiap kata dalam teks ke dalam vektor. Algoritma WordPack ini diciptakan oleh Mikhail DKK pada tahun 2017. Sejak munculnya word embedding banyak digunakan dalam penelitian NLP. Karena word embedding mempresentasikan kata ke dalam vektor yang dapat membawa makna semantik dari kata tersebut. Jadi, word embedding ini merupakan salah satu aplikasi unsupervised learning menggunakan neural network yang terdiri dari sebuah hidden layer dan fully connected layer. Nah, selanjutnya yaitu teks klasifikasi. Ini kalau gambar satu dari satu ini adalah salah satu atau contoh arsitektur word embedding. Teks klasifikasi ini adalah proses pemberian tag atau kategori ke teks menurut isinya. Jadi klasifikasi teks dapat digunakan untuk mengatur, menyusun, dan mengategorikan hampir semua hal. Misalnya dalam dataset ini itu pesan dapat diatur berdasarkan spam atau tidak. Jadi percakapan atau isi pesan dapat diatur berdasarkan bahasa, penyebutan kata, apakah ini negatif atau positif, dan mengkategorikannya sebagai spam atau bukan. Klasifikasi dapat dilakukan dengan dua cara berbeda. Yang pertama adalah klasifikasi manual dan otomatis. Cara yang pertama, anotator manusia menafsirkan konten teks dan mengkategorikannya. Metode ini biasanya dapat memberikan hasil yang berkualitas tetapi memakan waktu dan mahal dan lama. Yang terakhir menerapkan pembelajaran mesin, pemrosesan NLP, dan teknik lainnya untuk secara otomatis mengklasifikasikan teks dengan cara yang lebih cepat dan lebih hemat biaya. Ini adalah salah satu contoh proses klasifikasi teks. Setelah data dikumpulkan, lalu data diprosesing, masuk ke representasi Word. Nah, lalu dibuatlah dataset diklasifikasikan data. Split dataset itu ada dataset uji, ada data pengujian. LSTM berisi informasi dari konteks dalam sel yang terjaga keamanannya. Sel mengontrol data yang akan ditulis, disimpan, dibaca, dan dihapus menggunakan forward get, input dan output yang diimplementasikan dengan perkalian elemen oleh sigmoid. Forward get mempelajari bobot yang mengontrol laju peluruhan nilai disimpan dalam sel memori. Dan ini contoh sebagai tahapan dari penelitian LSTM. Bab 3 itu metodologi penelitian. Jadi penelitian yang pertama adalah pengumpulan data atau collection data. Nah, jadi data yang digunakan itu data yang diambil dari platform Kaggle. Dataset yang datang terdiri dari 5.572 message bahasa Inggris yang di dalamnya banyak sekali kalimat atau pesan serta dilengkapi dengan label yang menggambarkan kategori pesan.
Setiap sampel dalam dataset terdiri dari atribut pesan dan atribut kategori. Lalu data preprocessing. Nah, data processing ini merupakan langkah awal dalam proyek penelitian ini dengan tujuan mempersiapkan data sebelum digunakan dalam model klasifikasi. Beberapa teknik pemeriksaan awal data digunakan untuk menyempurnakan dan memodifikasi data yang dipindai agar lebih sesuai dengan persyaratan untuk nanti dimodelkan. Pembagian data antara pembagian data uji dan data training. Lalu selanjutnya pembuatan model STM dan model embedding. Setelah membuat pelatihan dan tahap pemrosesan, lalu konversi ke vektor. Proses tinggal dilakukan dengan model pembelajaran untuk mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan ciri-ciri spam. Setelah kita membuat model, hasilnya kita akan buat evaluasi model. Dilakukan evaluasi kinerja model menggunakan data uji yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi pada tahap ini itu model digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dan kelas dataset teks bisa berdasarkan teks pada data uji. Analisis hasil. Setelah proses evaluasi model STM dan embedding dilakukan analisis hasil. Nah, jadi analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik model STM dan embedding dapat memprediksi status spam dan teks dari teks dengan tingkat akurasi yang memuaskan. Selain itu, analisis juga mencakup identifikasi ciri dan pola yang terkait dengan teks yang diklasifikasikan sebagai spam atau non-spam oleh model tersebut. Langkah ini membantu dalam merumuskan kesimpulan tentang efektivitas model STM dan embedding. Nah, ini adalah daftar pustaka dari yang telah saya baca dan saya kumpulkan. Ini bisa digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan hmm, dari hasil tugas akhir ini. Nah, ini adalah dataset yang telah saya ambil dari platform Kaggle. Lalu dibaca di data preparation, uh, data processing, buat klasifikasi atau install library-library yang dibutuhkan seperti library HTML dan WordPress atau WordBedding, kayak vektor dan lainnya. Nah, ini adalah percobaan yang pertama dengan hasil akurasi dengan akurasi loss 0,28 dengan akurasi 0,88. Ini adalah percobaan yang pertama. Selanjutnya adalah percobaan yang kedua, yaitu dengan hasil loss 0,39 dan akurasi 0,86. Nah, sehingga hasil yang lebih memuaskan yaitu dengan percobaan yang pertama. Percobaan pertama yaitu dengan word embedding dan LSTM digabungkan dengan akurasi 0,88. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.